Sekarang tipikor begitu dia masuk sebagai tersangka dan nanti terbukti diinkrah, pecat. Auditor udah 35 tahun lebih saya jadi auditor. Jadi memang makanya saya bilang tujuan dari petinggi apa sih? Awal-awalnya kan saya gitu kan, jadi petinggi rebutan mau apa gitu loh. Saya bilang gitu kan. Ini kan, ya terus terang kalau mau kita agak bukan larinya ke pembinaan, langsung penindakan, banyak yang masuk lah. kita belum ada rutan, Pak. Cuma kembalikan lah. Jangan sampai lari ini ke masalah apa? KPH atau bagaimana, kan kita sayang dia, mereka sudah kerja cukup lama nih. Dengan seperti ini nanti langsung, karena apa? Sekarang tipikor begitu dia masuk sebagai tersangka dan nanti terbukti diinkrah, pecat, nggak dapat pensiun, Status narapidana. Nah, contohnya nanti kalau BPBD itu inkrah, ya sudah selesai. 35 tahun lebih saya jadi auditor. Jadi memang prinsipnya ya penindakan maunya kan. Ada unsur politik, ada unsur ini, ada digabungkan unsur budaya, unsur adat di sini juga pengaruh. Mungkin kalau di tempat lain nggak ada seperti di sini, nggak masalah. Tapi mungkin kalau ada masalah, kan tahu sendiri Bapak, di sini juga ada adat ininya juga kan. Itu salah satu bentuk, bukan masalah pembinaan, kita nggak mau ini. Mungkin terlambatnya di situ. Iya, kan ini sejak saya sebelum di sini atau apa, ya saya nggak nganukan yang lama atau ini kan. Saya pun masih ada beberapa yang masih belum ditindaklanjuti juga. Cuma BPK ada yang nggak disepakati, ya kami yang terjun sekarang. Ini ada beberapa hasil BPK yang nggak ini, kami masuk lebih apa, audit lebih rinci gitu loh. Nah, jumlahnya Pak, kira-kira berapa banyak? Ini sedang kita inventarisir karena nanti kita semuanya kemarin yang untuk kampung tuh mungkin ada totalnya 240-an lebih lah total untuk kampung, tapi yang lainnya saya belum nggak ingat pasti ininya datanya. Dari tahun 2009 ya. Oke, terkait dengan temuan-temuan kan kemarin hanya disinggung. Kalau untuk itu masuk kategori ini ya, yang tidak wajib kita, bukan tidak boleh, tidak wajib kita umumkan. Untuk yang kerugian negara itu tidak wajib, cuman kalau kita bisa mengumumkan itu biasanya secara total. Secara total saja. Karena kalau untuk itu kan ada, kan itu harus masuk ke ini dulu. Kalau memang mau membuat orang tersebut memang dinyatakan bersalah, kan harus dengan pengadilan atau ini. Nggak bisa kita ini kan. Wah, itu untuk internal kita, untuk ini BPK pun nggak akan mengumumkan juga. BPK pun sendiri kalau diminta atau apa APK pun sampai ini kan berapa kerugian, paling hanya nilai totalnya aja kan yang di apa yang diumumkan. Kalau nilai total kita bisa mengumumkan, nggak apa-apa. Nilai total nilai ini nanti, karena kami diminta memang pembuat laporan laporan pengawasan ke bupati. Yang berat ini kan bupati, nanti kami membuat laporan pengawasan ke hasil pengawasan ke bupati. Nah di situ pun hanya angka-angka, nggak rinci seperti ini apa seperti itu. Itu jumlah orangnya atau kampung? Jumlah temuannya. Oh, jumlah temuannya. Itu untuk kampung itu mungkin masih ada angka per bulan berapa kemarin, kalau masalah per bulan April. Tapi kan sudah ada beberapa yang tindak lanjuti. Itu totalnya sudah ada ditindaklanjuti sekitar 100 lebih itu ditindaklanjuti. Kalau kampung kan sejak 2015 ya. Kalau sebelumnya kan ADK ya, alokasi dana kampung. Yang itu dengan Permendagri 13 aturannya yang lama. Tantangan kami dengan geografi, demografi, dan total kampung yang 190 dibandingkan dengan tenaga personel, kita cukup kewalahan juga dengan ini aja. Pengaduan cukup banyak, makanya saya bilang kan pengaduan banyak itu. Kami bukannya kita nggak mau menindaklanjuti, masuk ini jadwal gitu loh. Kita jadwal, tidak bisa serta merta begitu ini, kecuali memang itu
laporan pengaduan indikasinya memang sudah bisa kita tentu, oh ini benar ini tipikor nih. Oh, langsung kita. Iya, tapi kalau pengaduan yang masalah pengelolaan keuangan nggak benar ini harus kita cek dulu, masuk daftar dulu, nanti kita buat ranking. Jadi ada skala Ada skala prioritas ya. Apalagi kalau surat kaleng, surat ini susah kita yang nggak ada data gitu. Yang nggak ada data itu. Terus kerahasiaan dari pelapor sendiri bagaimana Pak? Kalau kerahasiaan, kalau pengaduan kami standar SOP kami kita lindungi. Nggak akan kita sampaikan siapa yang melapor, siapa yang ini nggak akan kita ini. Selama ini yang masuk ke kami, coba tanya yang sudah jadi temuan yang sudah kita ini kan nggak tahu dia melaporkan siapa. Yang membuat apa namanya? Yang memberikan jawaban. Yang dikhawatirkan kami nanti itu jadi. Iya, jadi gini, yang disebut yang disampaikan oleh Pak Bupati itu memang sudah berulang. Diulang dan apa masalah berbagai macam itu pun dilaporkan. Nah, laporannya itu kadang-kadang nggak lengkap, nggak sesuai fakta, dokumen datanya juga nggak ini. Itu yang kadang-kadang Pak Bupati bikin agak Jadi jengkel, gitu loh. Apa istilahnya? Iya. Itu banyak itu sampai ke BPK, ke Polda, ke KPK, ke Irjen, ke ini itu cuman ngasih data itu hanya nih, loh apa maksudnya? Ini kan nggak jelas. Bobot pelaporan. Bobot pelaporannya ini. Contohnya dulu yang disampaikan Pak Bupati tadi yang 43 apa? Iya. 43 apa? Desa. Hanya nyebutkan pengelolaan keuangan kampung sekian ini tidak sesuai dengan ketentuan. Apanya? Standar untuk penilaiannya? Iya, nggak jelas di mananya, apanya, itemnya apa, permasalahannya di mana. Itu pun sudah kami terisir, ada beberapa memang sudah ada pengaduan yang ini kami sudah tidak lanjuti itu dari 43 itu. Sudah kita yang disebutkan tadi yang berasap itu kejadian memang. Jadi memang kok marah gitu kan, justru kalau marah kami timbul curiga. Loh di audit kok sampai lapor ke sana kemari Pak ini. Ya kita tunjukkan ini loh, kami audit itu ada laporan ini permintaan itu BPK di ini loh. Baru diam. Bukan mengada-ngada ini. Ini seperti itu dan ini semua nggak hanya Anda yang diperiksa. Ada beberapa yang kita periksa gitu loh. Karena memang pernah beberapa kali kasus pada waktu kita investigasi di lapangan minta konfirmasi karena kadang-kadang gini loh Pak, ada masyarakat yang mengadunya itu juga ke kami media. Gitu. Nah supaya keterangan berimbang kan kami mesti konfirmasi. Tapi memang beberapa kali kasus malah marah, malah suatu saat saya pernah kendaraan saya mesti digebrak-gebrak. Padahal kita datang minta konfirmasi, bukan investigasi atau apa menanyakan. Nah, jadi kalau ada seperti itu, kalau kami ada SOP-nya Pak. Mungkin nanti kemarin sudah ke tempat kami yang bawah itu ya, ruang pengaduan itu ya. Jadi ada SOP-nya bahwa pengadu itu harus wajib bawa identitas jelas. Terus yang diadukan juga apa jelas. Ya, ngisi formulir. Dan itu kami identitasnya kita nggak akan kita sebarkan. Dan di laporan keuangan nggak akan menyebutkan ini berdasarkan pengaduan si ini. Nanti kalaupun itu masuk ke tipikor atau ini pengaduan enggak, dia nggak akan jadi saksi. Saksinya justru kami yang meriksa, yang auditor. Kalau ada pemeriksaan kayak gitu, kalau nanti masuk di persidangan, justru auditornya yang jadi saksi, bukan pengadunya. Nah itu, jadi memang SOP kami melindungi untuk pengadu semuanya. Jadi laporkan aja saya bilang, cuman ya tadi bukan kalau belum tindak lanjut ya jangan ini ribut lagi karena kami juga membuat jadwal kan. Kami kurang kalau standar minimal kita minimalis di sini itu 54 auditor. Minimalis. Udah minimalis itu. Itu dengan artian ya dengan kerja yang serabutan istilahnya itu 50. Ini baru ada 25 kita. Berarti separuhnya. Separuhnya yang minimalis loh. Kalau secara standar kami itu 100 Pak. 100 orang dengan 190 kampung, 16 kecamatan, 32 OPD ya, 40 sekian OPD termasuk OPT itu 100 auditor. Pak terkait dengan Bupati mengatakan jangan takut
diperiksa. Ya itu. Kalau tidak bersalah itu kira-kira apa maksudnya? Ya benar, kalau kita merasa nggak pernah berbuat apa-apa, diperiksa itu ya nggak usah merasa takut. Kan hanya klarifikasi kan, contohnya kayak pengaduan. Kan kita nggak makan mentah-mentah juga semua pengaduan itu. Kita cek, kita teliti bener nggak ini yang diadukan ini. Setelah itu kalau kita konfirmasi, kita ngecek. Kalau di sananya benar semua, dia nggak merasa pernah melakukan itu, apa harus takutkan gitu loh. Iya kan? Kecuali memang dia ya ada indikasi dia memang terlibat atau ini pasti takut. Tapi kalau nggak ada masalah, apa yang harus ditakutkan? Gitu loh. Mungkin ada pemahaman kalau sudah diperiksa itu pasti salah. Iya, enggak. Kalau dia berbuat yang benar, catatan benar, buktinya benar, hasil konfirmasi yang kita lakukan benar, ya ngapain harus takut terus ini gitu loh, nggak perlu dikhawatirkan. Dan saya surat tugas kami sudah nyatakan, minum aja kadang-kadang teman-teman kami takut loh makan itu di apa di obrik di kampung itu mereka bawa sagu sendiri kadang-kadang teman di sini sejak zaman saya ya, sejak zaman saya itu. Jadi udah jelas-jelas di surat tugas itu dilarang menerima, terus surat yang ke mereka yang ke obriknya dilarang memberikan dalam bentuk apapun. Kalau sampai ada laporan ini ya tanggung jawab sendiri, nanti langsung saya tindak. Makanya saya berani kemarin kasus yang tahu kan kemarin yang saya adukan itu kan, saya berani karena sudah komitmen di sini Pak, kami nggak ada kayak gitu. Oke berani, ya udah apa? Berarti kan pencemaran nama baik saya bilang gitu. Ya mudah-mudahan sejak saya atau selama saya di sini nggak ada kayak gitu. Cuman kemarin memang ada yang mengatasnamakan, makanya saya ngomongkan kemarin ada yang mengatasnamakan pegawai inspektorat, ternyata bukan. Makanya saya buat surat edaran kemarin ke seluruh kepala kampung, semua OPD juga, bahwa tidak ada yang namanya pegawai inspektorat bisa mengatur temuan, menyelesaikan ini nanti menjadi nggak jadi temuan nggak ada. Ini kan bunyinya seperti itu karena ada beberapa petinggi kan yang dimintain duitnya soalnya. Dimintain ini saya bisa ngatur ini nggak jadi temuan ini, ternyata bukan pegawai. Setelah kita selidiki ini bukan pegawai inspektorat, nggak ada yang namanya ini, nggak ada yang wajahnya ini, nggak ada. Nah, terkait dengan kasus ini ya, orang mengaku pegawai inspektorat. Nah inilah seringkali orang itu kan segera, loh itu ada inspektorat. Ini. Nah kira-kira seumpama dia mulai berbicara itu karena tidak tahu bahwa itu orang-orang yang mengaku, itu bisa dikasuskan Pak? Bisa, kalau bisa memang dia ketemu orangnya, saya tahu orangnya yang berbicara tadi. Iya bisa ditangkap juga. Iya kan penipuan. Masuk kategori pidana umum itu penipuan. Enggak, maksud saya ini, orang yang membicarakan tadi mulai berpikir bahwa itu orang inspektorat sehingga dia berbicara misalnya lah pribadi atau LSM, kemudian berbicara ini itu ada inspektorat. Loh bisa. Ya contohnya kayak kemarin yang kasus kemarin. Jangan percaya dengan auditor. Dengan hanya salaman dan ini senyuman beres loh, itu kan sudah ini kan itu bodoh kan, makanya kami kasuskan itu. Tapi mesti tidak menyebut auditor mana. Iya, auditor kan banyak. Untung polisinya nggak tersinggung juga, kan di kepolisian ada auditor juga. Oh iya Pak, terakhir Pak, ini karena cukup lama, kita minta statement apa pesan Bapak kepada para petinggi khususnya karena disebut tadi bahwa akan ditagih yang masih lama. Kira-kira apa nih dalam wawancara terakhir kita Pak? Segera tindak lanjutin temuan siapapun, apakah itu dari BPK maupun APIP itu bisa inspektorat, bisa BPKP, segera tindak lanjuti. Kalau itu nanti mensreanya ke arah tindak pidana korupsi, kami akan limbahkan ke APH. Kalau itu mensreanya ke tindak pidana korupsi. Dengan interval waktu berapa yang diberikan Pak? Ya sesuai ini tagihan karena waktu biasanya kalau SP kami kan 1 bulan sampai ini 30 hari. Tapi kalau dia mau SKTJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak, jadi ada prosedurnya. Kalau memang dia nggak punya dana saat ini juga, dia bisa membuat SKTJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak, itu dengan jaminan.
Itu sudah kita pakai semua, dan itu termasuk juga sisa-sisa teman yang belum tidak lanjuti, itu ada sebagian besar sudah ada SKTJM-nya. Jadi kalau nanti dalam jangka waktu yang sudah kita tetapkan tidak bisa menindaklanjuti, kita jual. Asetnya itu menjadi milik daerah nanti. Asetnya minta daerah. Jadi kalau SKTJM paling banter 24 bulan. Surat keterangan tanggung jawab mutlak. Seperti agunan bank juga. Nah, kayak agunan itu. Jadi SKTJM surat keterangan tanggung jawab mutlak bermeterai, dan itu harus ada jaminannya. Apakah kalau seperti kemarin ada beberapa yang penghasilan siltapnya, gajinya, sehingga selama 24 bulan petinggi itu nggak dapat gaji. Jadi Itu kalau langsung tidak ada dipotong. kalau tidak ada jaminan berarti kalau ada jaminan tidak bisa dipidanakan berarti Pak. Artinya dia tidak mengganti. Iya, nggak mengganti kalau sudah ada SKTJM, dan APH juga akan ini. Kecuali sudah buat SKTJM sampai batas waktu yang ditentukan dia tidak bisa. Itu kita akan ambil alih. Nah, kecuali tadi mensreanya tipikor. Kalau mensreanya tipikor ya kita lanjutkan gitu loh. Tidak ada jaminan. Iya, ada jaminan. Oke, terima kasih Ya. Pak. Ya.